channel. Kembali lagi di channel saya, Corina Sanosa. Sebelum memulai video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, and subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, yaitu ada strategi media, metode, dan keterampilan dalam mengajar. Di mana menjadi seorang pendidik atau seorang pengajar harus memiliki kreativitas dan keterampilan dalam menggunakan strategi pembelajaran, yaitu dalam mengajar khususnya di masa pandemi saat ini. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan pembelajaran, yaitu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi dapat didefinisikan strategi pembelajaran itu bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Sejak pandemi COVID 2019 saat ini, pembelajaran daring itu tidak lagi menjadi pilihan, tetapi suatu kewajiban dari pemerintah. Oleh sebab itu, dalam proses pendidikan, seorang pendidik itu harus menguasai berbagai media pembelajaran karena kondisi dapat berubah-ubah. Contohnya kayak kita nggak tahu masa pandemi saat ini tuh sampai kapan, dan kita nggak tahu masa COVID itu akan berakhir sampai kapan. Media salah satu penunjang dari proses pembelajaran. Berhasil tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang kita gunakan atau seorang pengajar gunakan saat ini. Media yang bisa digunakan oleh seorang pengajar atau guru yaitu untuk memastikan pembelajaran daring saat ini yaitu bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan beberapa media, yaitu salah satunya adalah WhatsApp, Zoom, Google Meet, Instagram Live, YouTube Live, Messenger, audio, video, animasi, bahkan email, Gmail, dan berbagai yang lain. Seorang guru atau pengajar itu harus cerdas memilih media pembelajaran yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang pendidik yaitu harus menguasai banyak media pembelajaran sehingga mereka bisa mengajarkan dengan menggunakan media-media yang ada untuk dalam proses pembelajaran. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pengajar dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam suatu pembelajaran daring saat ini di masa pandemi saat ini. Yang pertama itu adalah metode ceramah. Ini mungkin metode ceramah ini tuh seringkali digunakan bahkan sebelum masa pandemi. Metode ceramah ini tuh udah digunakan oleh berbagai pengajar. Yaitu yang pertama itu adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini adalah suatu metode pengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa, pada umumnya yaitu mengikuti secara pasif. Yang kedua itu adalah metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah metode cara bertutur kata dalam menyampaikan suatu cerita atau memberikan penjelasan kepada anak-anak, yaitu secara lisan maupun dalam upaya pengenalan ataupun memberikan keterangan tentang hal-hal baru kepada anak. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode untuk cara menyampaikan atau menyajikan suatu pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan yang bersifat problematis, yaitu untuk membahas dan dipecahkan bersama. Yang keempat itu adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi
komunikasi antar guru dan antar siswa. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik, yaitu tadi bisa saya katakan. Dan metode yang kelima adalah metode audiovisual. Metode audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun suatu kondisi yang dapat membuat peserta didik atau siswa itu mampu memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, contohnya itu seperti film, video, program-program TV dan yang lain. Selain menggunakan metode-metode dalam pembelajaran yang barusan saya bahas tadi, nah, seorang guru itu juga harus memiliki yang namanya itu keterampilan dalam mengajar. Nah, kenapa harus keterampilan dalam mengajar? Karena dalam strategi pembelajaran, pendidik itu harus terlebih dahulu menguasai yang namanya itu keterampilan mengajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring saat ini. Yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Dalam proses pembelajaran, keterampilan bertanya itu memainkan suatu peran yang sangat penting. Kenapa? Sebab pertanyaan itu yang tersusun dengan baik dan teknik sehingga memberikan suatu dampak yang positif kepada peserta didik. Yang kedua itu adalah keterampilan memberi suatu penguatan. Nah, keterampilan ini dimaksudkan yaitu untuk merangsang motivasi belajar peserta didik dan menggairahkan hati peserta didik, yaitu agar mereka memiliki suatu motivasi atau minat dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan ini ditunjukkan untuk mengatasi yaitu kebosanan kepada peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar peserta didik itu senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini itu dapat direalisasikan yaitu melalui penggunaan media, teknologi, alat peraga, pola interaksi kelompok dan sebagainya. Yang keempat itu adalah keterampilan menjelaskan. Nah, yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah yaitu suatu penyajian informasi yaitu yang secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan sebuah analogi, ilustrasi, dan gambaran yang sesuai dengan pokok pembelajaran. Dan yang kelima itu adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan pendidik yaitu untuk menciptakan dan memeliharakan kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadinya gangguan-gangguan dalam proses pembelajaran. Yang artinya adalah pendidik itu harus terampil dalam mengelola kelas dan menguasai keadaan situasi-situasi yang di dalam kelas sehingga di suatu proses pembelajaran ini terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Ada beberapa bentuk-bentuk strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengajar di masa pandemi saat ini. Yang pertama itu adalah strategi expository. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi yang secara verbal dari pengajar kepada para peserta didik. Nah, peserta didik diharapkan dapat mendengar, menyimak, dan meresponi dari setiap pembelajaran yang diberikan oleh seorang pengajar. Keberhasilan strategi ini yaitu bergantung pada adanya tujuan suatu pembelajaran, yaitu relevansi bahan, keahlian guru, komunikasi yang digunakan, alat peraga, bahkan langkah-langkah penyajian dan aplikasi yang praktis. Dan yang kedua itu adalah strategi inquiry.
Strategi ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis, yaitu untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Dalam strategi ini, seorang pengajar atau seorang pendidik hanya berperan sebagai motivator, fasilitator, penuntun, dan rekan belajar dari peserta didik. Dan yang ketiga itu adalah strategi kooperatif. Strategi ini menekankan pada rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik, yaitu dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai dari pembelajaran yang diharapkan. Dan yang keempat itu adalah strategi kontekstual. Nah, strategi ini menekankan pada proses keterlibatan dari peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan realita sehingga mendorong mereka untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, metode ini dapat digunakan dalam strategi-strategi yaitu studi kasus, pemecahan permasalahan, dan yang kelima itu adalah strategi afektif. Nah, pendidikan agama, moral, dan etika itu dapat dimasukkan ke dalam kelompok pembelajaran afektif dikarenakan akan melibatkan emosi atau perasaan batin manusia. Nah, dalam strategi afektif ini dibutuhkan namanya figur yang dapat diteladani baik itu biografi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang dapat digunakan dalam strategi ini adalah metode contohnya kayak diskusi, studi biografis, percakapan pribadi dan kelompok, itu refreshing, serta tindakan dalam percakapan nilai-nilai yang dipelajari. Dan yang keenam itu adalah strategi berbasis masalah. Strategi ini menekankan adanya rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yaitu secara ilmiah. Metode ini dapat dikembangkan dalam strategi ini adalah yaitu studi lapangan, studi kasus, pemecahan masalah, dan penelitian yang dilanjutkan dengan penulisan yaitu karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah strategi peningkatkan kemampuan berpikir. Nah, strategi ini menekankan pada model pembelajaran yang bertumpu pada proses pembaikan dan peningkatan kemampuan berpikir yaitu para peserta didik. Tenaga pendidik itu tidak hanya membimbing peserta didik saja, tetapi seorang pengajar itu untuk mengetahui isi bahan ajar, tetapi juga memahami metode belajar dan merumuskan konsep, ide, ataupun gagasan. Jadi, dari pembahasan yang sudah diuraikan, seorang pengajar atau pendidik itu harus mempersiapkan dan menyusunkan suatu strategi pembelajaran, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru adalah sebagai pemimpin bagi peserta didik, yaitu dalam mengajar, mendidik, melatih, dan mengarahkan mereka sehingga dapat mentransformasikan diri secara relevansi seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, seorang pengajar ataupun seorang pendidik harus yang namanya memiliki multi strategi, multi metode, dan multimedia dalam pelaksanaan pembelajaran, apalagi di masa pandemi saat ini. Sekian dari pembahasan saya, semoga apa yang saya bahas atau saya uraikan itu bermanfaat bagi pengajar-pengajar dan guru-guru di masa pandemi saat ini. Sekian dan terima kasih.